Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bersama podcast kali ini saya Sri Andriani, seorang mahasiswa baru tingkat awal di salah satu kampus negeri di Indonesia. Baik, pada podcast kali ini sebenarnya udah tahu belum sih mau bahas apa? Sesuai judul ya, melalui podcast ini akan mengangkat tema dengan judul Dialog Kebangsaan mengenai peranan pemuda mengawal Pancasila. Gimana menurut kalian? Dari judulnya aja udah kayak berat banget gitu gak sih? Jujur sih cukup berat juga sebenarnya membahas tema ini. Melihat saya pribadi baru seorang mahasiswa gitu. Ilmu aja belum mumpuni. Tapi ya mau gimana lagi? Kita di sini bareng-bareng berbagi wawasan ilmu ya. Saling sharing aja gitu pandangan-pandangan kita mengenai peranan penting gitu pemuda untuk mengawal Pancasila ini. Oh ya, kali ini saya tidak sendiri, ada dua rekan saya yang saya perkenalkan. Mereka bernama Rizik Zulfan Rohman dan Rizky Maulana Akbar. Sebenarnya kita sama-sama mahasiswa tingkat awal, dan di sini kita akan saling sharing mengenai tema yang telah disebutkan tadi. Oke, nggak lama deh ya, langsung aja deh. Sebelumnya, mari kita perkenalkan lebih dalam kepada kedua rekan saya. Yang pertama, silakan kepada Saudara Rizik. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Nama saya Rizik Zulfan Rohman. Saya mahasiswa baru di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, kalau Saudara Rizky gimana? Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Akbar. Saya selaku mahasiswa di IAIN Cirebon, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ih, Masya Allah, mahasiswa baru tingkat awal, semangatnya masih menggebu-gebu. Iya. Amin. Oke, langsung aja kali ya. Diskusi kali ini, tema podcastnya Dialog Kebangsaan, mengenai peranan pemuda mengawal Pancasila. Oke, diawali dengan pengertian pemuda itu sendiri. Menurut Rizky gimana? Apa arti pemuda? Menurut saya, generasi muda itu harus terus memelihara dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. Melalui pendidikan, generasi muda harus sadar bahwa nilai-nilai Pancasila yang ditanam seperti keutuhan kemanusiaan, persatuan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, patriotisme, Cukup? Apa masih ada lanjutannya? dan menurut saya yang paling penting adalah untuk diterapkan pada diri sendiri dan menebarkannya kepada generasi muda lain yang sama-sama berperan penting dalam menciptakan Indonesia yang damai. Wih, luar biasa. Intinya pemuda itu punya semangat yang luar biasa ya. Ya, Dan itu sangat berperan besar buat kemajuan negara. Apalagi menebarkan aura-aura positif bagi kawan-kawan sejawatnya. Oke, kalau menurut Rizik gimana? Oke, sebelumnya makasih kepada moderator. Saya ingin menambahkan jawaban dari Saudara Rizky. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Jadi, suatu bangsa, terlebih kita lihat pada zaman di era globalisasi seperti sekarang itu, peran pemuda-pemudi Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa, baik dalam ilmu pengetahuan, etika, dan moral. Baik. Jadi gini, jika moral dan etika pemuda-pemudi kita buruk, maka nama bangsa kita ikut tercemar. Jika cara berpikir
para pemuda Indonesia ke arah yang lebih positif, maka Indonesia akan lebih mudah untuk menemukan inspirasi baru yang akan membawa nama Indonesia melambung tinggi di berbagai belahan dunia. Mantap. Kemudian generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Itu saja menurut saya. Mantap. Intinya dari dua penjelasan antara Rizky sama Rizik itu sama lah ya, kurang lebih kayak gitu. Ada rentang usia yang disebutkan antara 16 tahun sampai 30 tahun. Ikut menambahkan juga ya, saya pernah baca buku. Jadi dalam korelasi Islam itu, kenapa Rasul itu lebih mengistilahkan kata pemuda dibanding remaja? Karena kita tahu kan istilah remaja itu identik dengan apa sih? Kayak labil, ya nggak sih? Iya masih labil gitu. Ya kan, terkenanya remaja itu labil. Sedangkan Rasul itu tidak mengistilahkan kata remaja, lebih ke kata pemuda. Karena pemuda itu ya apa yang telah disebutkan kalian semua tadi. Apa ya, penuh semangat, penuh ambisi, bisa menebarkan aura positif, ada kekuatan besar dalamnya, bisa mempengaruhi kemajuan suatu golongan ataupun negara sekalipun. Gitu. Iya, mantap sekali. Terus kemudian juga mengingat betapa besar sumber daya potensi sekaligus emosi yang dimiliki pemuda, maka sepantasnya segenap masyarakat membimbing mereka agar menjadi pemuda idaman yang mulia menurut pandangan Allah. Ya, bisa dari kesimpulan lah ya, luar biasa sekali pemuda itu. Baik nih. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kedua. Menurut kalian gimana sih pendapat mengenai judul podcast ini, yaitu dialog kebangsaan, mengenai peranan pemuda mengawal Pancasila? Itu pendapat kalian gimana? Menurut Rizik dulu gimana deh? Menurut saya pandangan situasi Indonesia saat ini sedang diguncang oleh aksi atau tindakan sejumlah orang atau oknum yang ingin mengubah ideologi bangsa Indonesia. Situasi ini tentu sangat meresahkan kita, ditambah lagi maraknya upaya mengadu domba antar kelompok, agama, bahkan suku yang memicu konflik. Pancasila menjadi pandangan bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan pertahankan. Nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa membimbing kita sebagai anak bangsa. Jadi yang harus berjuang untuk Indonesia lebih baik, terutama pada pemuda-pemudi penerus bangsa. Semangat Pancasila harus ditumbuhkan di dalam jiwa kita, agar kita bisa merasakan apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Kemudian, tugas di masa sekarang hanya menjaga dan mengawal Pancasila agar tetap terjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Agar Indonesia tetap aman, damai, dan tentram, walaupun memiliki beragam suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, situasi Indonesia saat ini sedang diguncang oleh aksi atau tindakan sejumlah orang oknum yang ingin mengubah ideologi bangsa Indonesia. Cukup sekian. Terima kasih. Luar biasa. Oke, lanjut dulu deh ke Rizky, gimana pendapatnya? Ya, menurut pendapat saya, peran pemuda itu sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Saat era globalisasi seperti sekarang, peran mahasiswa sangat berpengaruh terhadap bangsa, baik dalam lingkup ilmu pengetahuan, etika, para mahasiswa yang akan merubah status suatu bangsa. Karena mahasiswa merupakan sosok insan akademis yang sedang menjalani aktivitas pendidikan yang terbilang tingkatannya yang paling tinggi. Dan mahasiswa harus bisa membawa NKRI ke dalam perubahan yang lebih baik. Oke, bisa diambil kesimpulan, kan kita tahu pemuda itu mempunyai power yang cukup tinggi. Sehingga apabila tidak dimanfaatkan, itu sangat sia-sia sekali, ya nggak sih? Iya, benar-benar. Makanya dari pemuda itu perlu dipupuk namanya adanya pegangan hidup. Selain kita sebagai umat beragama tentunya kitab suci Al-Quran sebagai pegangan hidup, ada pula pegangan lain yang
digunakan sebagai landasan kita dalam bernegara di Indonesia ini. Contohnya, menumbuhkan nilai-nilai Pancasila, sehingga sangat dibutuhkan peranan Pancasila ini, bahkan dari kita SD, SMP, SMA, sampai sekarang jenjang mahasiswa itu tetap digunakan pembelajaran Pancasila. Pertanyaan ketiga, seberapa penting sih nilai Pancasila untuk pemuda masa kini? Oke, oleh Rizky, gimana? Menurut saya sangat penting karena dengan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, karena saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila yang notabene menjadi ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada generasi muda sekarang harus dapat bersatu dan damai walau berbeda agama, suku, dan budaya. Dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada di NKRI. Memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun NKRI yang mandiri, dapat mencontoh seperti karakter para pahlawan bangsa Indonesia. Menurut saya seperti itu. Jawaban yang bagus. Panjang dan luar biasa, menggebu-gebu. Pemuda harus memiliki jiwa pahlawan. Jadi jangan jadi pahlawan yang yang gegabah gitu kan. Iya, Semuanya yang penting semangat jiwa muda. Ya benar, semangat jiwa muda, pola pikir yang terarah, terorganisir dengan baik ke arah positif. Ya enggak? Oke, Ya, ke benar. saudara Rizik, gimana? Oke, saya akan menambahkan jawaban dari saudara Rizky. Menurut saya sangat penting sekali nilai-nilai Pancasila ditanamkan di jiwa-jiwa pemuda. Karena seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, revolusi industri 4.0, dan pula dengan maraknya budaya-budaya luar negeri yang sudah banyak memasuki tanah air dibarengi juga oleh beredar berita hoaks di media sosial, banyak para generasi muda kita yang terbawa arus negatif perkembangan zaman saat ini. Betul kan? Betul. Setuju banget. Kemudian sehingga para pemuda kita, para generasi penerus kita banyak yang terpapar gitu loh. Banyak yang terpapar ideologi luar, menurunnya sifat cinta akan tanah air, dan banyak yang menjadi pemakai obatan terlarang. Hal tersebut cenderung memberi dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Kemudian, karena sejatinya pemuda-pemudi adalah penerus bangsa Indonesia, yang dimana jika pemudanya terbawa arus globalisasi, maka nilai-nilai Pancasila sudah pasti tidak diterapkan di jiwa mereka. Nilai-nilai Pancasila tidak lagi tertanam di diri pemuda. Maka dari itu, tidak ada kata terlambat. Kita semua sebagai pemuda harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Dan lebih memfilter berbagai arus globalisasi yang bertubi-tubi datang lewat berbagai media dan cara. Mungkin cukup sekian dari saya. Masya Allah. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Berikan contoh pemuda yang membanggakan, yang bisa dijadikan motivasi tentunya. Oke, ke siapa dulu ya? Ke Rizik deh. Banyak sih contohnya, misalkan di bidang pendidikan. Ada Mas Belfasyah Devara yang menciptakan aplikasi Ruang Guru yang membuat digitalisasi dalam pembelajaran di Indonesia sehingga pembelajaran berbasis teknologi semakin maju. Ada juga di bidang olahraga seperti Kevin Sanjaya Sukamulyo, pemain bulu tangkis Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa ke kancah internasional. Ada juga artis yang go internasional ya, contohnya Agnes Monica Anggun. Mereka adalah penyanyi yang sudah terkenal ke kancah internasional. Mereka semua tidak melupakan Pancasila. Mereka masih mengaku berkebangsaan Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Oke, untuk Rizky gimana? Tokoh-tokoh Ya, yang... menurut saya kita kembali lagi ya kepada 2018
Yes, kita melihat sosok pemuda yang bernama lalu Muhammad Zohri, seorang atletik muda, pelari 100 meter Indonesia yang berhasil meraih medali emas dan menjadi juara dunia. Dan banyak sekali teladan atau hikmah yang dapat diambil dari Muhammad Zohri ya. Yang pertama itu, dia itu selalu ingin menjadi lebih baik. Dia itu tidak cukupan lah orangnya. Yang kedua itu selalu menghormati guru. Karena menurutnya kalau kita menghormati guru, masalah akan selalu terselesaikan. Dan yang ketiga, yaitu tidak menjadikan keterbatasan menjadi halangan. Ya seperti pas dia menjadi juara ya di 2018, kan di situ tidak ada bendera Indonesia. Tapi dia meminjam kepada bendera Polandia. Karena dia sangat ingin membanggakan Indonesia. Itulah contoh pemuda yang mengharumkan nama Indonesia tetapi tidak melupakan Pancasila. Mantap, luar biasa. Dari beberapa yang telah disebutkan benar-benar menginspirasi. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Rizky, atlet muda lari ya, atlet lari. Lalu Muhammad Zohri, dia hebat sekali meskipun dengan ya contoh tadi yang masalah bendera itu luar biasa. Emang bendera kita mirip sama Polandia, tinggal dibalik aja gitu ya. Jadi di situ bisa membuktikan bahwa rasa nasionalismenya tuh tinggi sekali. Itu menunjukkan kepada dunia bahwa ya saya lah Indonesia gitu. Perwakilan Indonesia yang bisa mengharumkan bangsa Indonesia di kancah internasional. Terus tadi yang disebutkan sama Rizik juga benar, masalah ada Mas Delva Devara beserta kawannya Iman Usman merupakan CEO Ruang Guru. Platform belajar online yang sekarang tertinggi termasuknya di Indonesia. Bahkan dia udah go internasional di beberapa negara termasuk Thailand. Tahu saya itu. Iya benar. Oke. Intinya bisa dicontoh ya. Meskipun mereka udah melanglang buana kemana-mana, tapi tidak melupakan nama Indonesia. Dia tetap cinta Indonesia, tetap menggunakan kebangsaan Indonesia dengan membuktikan bahwa Indonesia tuh gak dipandang sebelah mata. Indonesia tuh orang yang berhebat gitu. Dan itu bikin membuat motivasi dari diri kita sendiri selaku para pemuda-pemuda yang tentunya masa depan bangsa itu ada di tangan kita. Apalagi kita bakal menghadapi golden age di tahun 2045, tepat 1 abadnya Indonesia. Masa-masa estafet kepemimpinan zaman kita gitu. Kan usia-usia segitu, usia-usia taraf-taraf di masa-masa jabatan biasanya. Usia 40-45 tahun, 50 tahun lah, seperti itu. Oke, diskusi yang menarik, luar biasa. Oke, mengingat waktu ya. Terakhir nih, kesan dan pesan untuk kita semua selaku pemuda untuk harapan masa depan bangsa. Mangga kesan-pesannya dari Saudara Rizik gimana? Pesannya dari saya untuk pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, pemuda harus semangat berkebangsaan, harus menanamkan nilai Pancasila, dan harus juga menjaga dan mengawal Pancasila sampai akhir hayatnya. Seperti perkataan Bung Karno, berilah aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Dan ini kita tarik kesimpulan dari perkataan Bapak Presiden kita bahwa begitu besar peranan pemuda-pemudi bagi suatu bangsa. Begitu besar peranan pemuda-pemudi Indonesia terhadap kemajuan bangsa kita. Karena pemuda-pemudi adalah ujung tombak suatu negara. Mungkin sekian dari saya. Mantap. Ya, saya setuju menurut pendapat Rizik itu. Karena pemuda itu sangat penting ya bagi kehidupan negara kita. Karena kalau tidak ada pemuda, siapa lagi yang menjaga NKRI? Ya. Betul. Usia-usia produktif. Oke, benar. Kesimpulannya intinya pemuda harus dimanfaatkan, dibarengi dengan pegangan yang teguh
sesuai dengan Pancasila. Tanamkan Pancasila pada diri setiap pemuda agar ketika tumbuh tidak melenceng ke arah yang buruk dan malah menjatuhkan negara kita sendiri. Ya gitu kan ya? Iya, iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga diskusi kali ini atau sharing lah ya, bahasanya sharing-sharing kali ini bermanfaat gitu buat kita semua dan teman-teman yang mendengarkan podcast kita kali ini. Ya, amin. Insya Allah. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Tanggung jawab pemuda secara pribadi adalah terus memperbaiki karakter diri dengan mempelajari dan mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang harus ditanamkan sedini mungkin dalam diri masyarakat Indonesia. Pancasila bukanlah Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam. Islam merupakan sebuah agama universal. Ia bukan sekedar pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebajikan antara sesama makhluk juga kepada alam ciptaan Tuhan. Pancasila dan Islam adalah hal yang dapat sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan jangan dipertentangkan.